Halo guys, selamat datang kembali di YouTube channel Puspita Ataverse Official. Video kali ini aku mau bahas tentang menyapi anak. Bukan bahas sih, lebih ke sharing tentang gimana aku menyapi anak dan beberapa metode yang aku gunakan. Apakah itu berhasil atau tidak? Apakah itu kerja dengan cepat ke anak aku atau tidak, dan kendalanya seperti apa? Jadi kalau kalian yang pengen tahu seperti apa sih cara aku menyapi anak, sebelumnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe ke YouTube channel aku. FYI, seperti sebelumnya aku bilang, YouTube channel aku tidak hanya membahas tentang perkembangan anak, produk bayi, atau hanya make up, atau hanya review produk, atau tentang masak, tapi di sini semua aku bikin video tentang daily life aku. Kayaknya sih bikin vlog, cuman aku nggak tahu ya, karena lumayan agak susah juga sih. Hari-hari aku lumayan, kalau dibilang sibuk kayaknya sok banget sibuk ya, tapi ya mungkin next aku mau bikin vlog, mudah-mudahan bisa sih, karena lumayan susah juga gitu ngedit dan sebagainya. Nah, lanjut ke bahasannya, kita langsung aja ke bahasan yang pertama. Jadi FYI, Davi itu sekarang umurnya udah 2 tahun lebih, 2 tahun, Maret, April, Mei, Juni, ini sekarang Juli ya, Juni apa Juli, pokoknya sekitar 2 tahun 3 atau 4 bulanan sekarang Davi itu. Nah, Davi itu disapi ketika umur 23 bulan. Terus metode apa sih yang aku gunakan? Nah, sebelumnya itu aku menggunakan metode yang lagi banyak digunakan oleh mami-mami atau bunda-bunda atau mama-mama di luar sana, yaitu WWL, Winning with Love. Artinya ini tolong koreksi kalau aku salah ya. Setahu aku, Winning with Love itu adalah memberikan pengertian kepada anak tentang gimana dia harus itu berhenti menyusu sama ibunya gitu. Kasih pengertian bahwa dia tidak boleh menyusu lagi karena begini. Dalam artian kita tidak boleh berbohong gitu. Pokoknya kita harus sounding terus ke anak tentang kenapa dia harus berhenti, kenapa dia tidak boleh lagi nyusu sama ibunya gitu. Pokoknya harus dengan sekalem mungkin dan sejujur mungkin gitu. Apakah itu digunakan sama aku ya? Awalnya aku menggunakan metode itu. Aku sounding ke anak dari umur dia itu sekitar 20 bulan, 20 atau 21 bulan. Pokoknya aku sounding, nanti kamu nggak boleh nah lagi ke mami ya, karena ini mami nanti kan nahnya buat dede. Davi itu belum sepenuhnya mengerti apa yang aku ucapkan. Dalam artian bukan mengerti kayak gimana ya, dia tuh belum betul-betul paham gitu ya. Nah, tapi aku tetap tuh istilahnya mencoba berusaha gitu, terus-terusan kasih pengertian ke dia, sounding ke dia kenapa begini. Cuman dia memang tidak mengerti gitu, benar-benar dia kayak tetap maksa ke setiap malam tuh kasih nyusu ke aku. Nah, poin pentingnya itu adalah sebelum aku sapi itu aku kurangi intensitas dia menyusu. Jadi kalau misalkan pagi, siang, sore, malam dia nyusu, bangun tidur dia pasti nyusu, siang mau bobo dia pasti nyusu, sore nyusu, malam mau bobo pasti nyusu lagi, apalagi kalau kebangun tengah malam. Nah, ketika mau disapi itu aku kurangin tuh intensitas waktunya. Jadi kalau misalkan dia pagi bangun tidur nih dia nyusu, tapi nanti siang sama sore ketika dia mau tidur siang itu aku nggak kasih gitu. Nah, pokoknya gimana caranya lah, aku empok-empok, aku biarin dia nonton dulu sampai dia lelah gitu, atau aku biarin dia main sampai dia capek terus tidur. Nah, malamnya mau tidur aku kasih nyusu lagi. Nah, menjelang mau disapi itu yang pagi-pagi setelah bangun tidur itu masih aku kasih nih. Siangnya itu masih susah, kadang dia suka lupa minta nyusu. Aku itu masih menggunakan metode WWL. Cuman sayangnya ketika umur 23 bulan itu masih nggak berhasil di Davi, dan kayak dia tuh masih kayak kalau orang gede bilang tuh bodo amat lah, pokoknya gue mau nyusu aja kayak gitu. Nah, ternyata setelah gue mau 24 tahun, karena setahu aku ya, ini mohon maaf koreksi kalau aku salah, tolong koreksi kalau aku salah. Setahu aku di agama yang aku anut dan aku percaya itu, anak itu tidak boleh menyusu di atas lebih 2 tahun, karena jatahnya anak menyusu sama kita itu adalah sampai umur 2 tahun gitu. Nah, aku tuh nggak mau dia lebih dari 2 tahun itu dia masih nyusu. Jadi aku berusaha sebelum 2 tahun itu dia harus total berhenti nyusu sama aku gitu. Ketika umur 23 bulan tuh masih 23 bulan lebih kayaknya, dia tuh masih nyusu sama aku. Nah, aku tuh was-was, kaget. Akhirnya karena dia masih belum mengerti dengan apa yang aku
ucapkan gitu kan ya. Akhirnya aku sedikit kayak cheating ke dia. Jadi aku cheating di nipple aku itu aku kasih lipstick gitu. Jadi ketika dia mau nyusu bangun tidur bilang aduh nah mami pahit ya, aku bilang kayak gitu, aku kasih lipstick merah, dia bilang nah mami pahit dia bilang kayak gitu. Terus dia langsung nolak seketika itu juga dia nolak. Dan itu kayak aku yang kaget, secepat ini ya ternyata gitu. Aku nggak nyangka karena setelah perjuangan 2 bulan WWL aku itu nggak berhasil gitu, karena yang berhasilnya itu kadang siangnya juga, kadang berhasil kadang enggak gitu. Dan tuh ntar ya anak aku bangun. Inilah bintang kita hari ini ya, dia baru bangun tidur, baru bosan kan bosan temenin mami ya. Mau banget tapi baru bangun tidur jam segini ya, karena dia tidurnya tuh suka subuh. Itulah, nah kita nanti akan bahas masalah itu. Bagaimana tadi kita ya? Oh ya, bahasanya ketika aku menerapkan metode WWL, itu hanya berhasil di siang aja, di jadwal dia nyusu siang. Itu pun masih dia kayak kelupaan, nggak mau maksa. Maksudnya dia tuh masih maksa pengen nyusu gitu ke aku, masih sedikit-sedikit, kadang inget gitu, kadang enggak, kadang inget, kadang enggak, masih gitulah ya. Nah pada akhirnya ketika umur 23 bulan tuh aku kayak ya udahlah kita cobain aja, kayak tadi dimerahin. Akhirnya dia tuh seketika nolak saat itu. Dan itu kayak sehari itu dia itu nggak nyusu sampai sore, dari pagi siang sore enggak, bahkan malamnya pun enggak gitu. Ketika mau tidur dia tuh enggak, memang cukup agak sedikit gelisah karena biasanya kan dia setiap tidur malam itu dia pasti nyusu, dia pasti enah gitu. Nah saat itu karena dia lihat si enahnya dia kan bilang itu enah kalau mau nyusu itu. Nah dia pahit, dia itu seketika nolak dan gak mau, memang agak gelisah ketika tidur, kayak yang kayak yang susah gitu tidurnya tuh. Dia tuh udah ngantuk tapi mau tidur tuh susah, kayak guling sana guling sini, terus aku empok aku eong gitu. Pada akhirnya dia tidur juga tanpa meminta nyusu sama aku, dan itu kayak wah bener nih kali jadi udah langsung dia berhasil nih aku disapi. Setelah dia tidur, karena akhirnya mungkin dia capek juga, dia tidur dengan aku empok-empok kayak gitu ya, aku bilangnya empok-empok, kayak diempok gitu si pahanya kayak gitu. Nah dia tidurlah, dan yang PR yang paling aku takutkan adalah ketika tengah malam dia bangun. Itu aku benar-benar kayak malam itu tuh kayak takut, aduh gimana ya nanti tengah malam dia bangun minta nyusu, aduh gimana ya nanti, takut dia ada kejar-kejar guling-guling tantrum pengen nyusu tengah malam gitu. Dan ternyata ketika dia bangun tengah malam, dia tuh enggak, sama sekali enggak yang kayak nangis sampai kejar-kejar ngamuk pengen nyusu atau apa guling-guling, enggak sama sekali. Ketika dia bangun dia langsung kayak mami nah, aku bilang kan nanya pahit, dia langsung minum aja ya, minum kata dia. Ya udah dia langsung minum terus tidur lagi. Udah sehari begitu, 2 hari masih begitu. Itu bener-bener kayak 2 hari full masih aku masih aku, yang aku takutkan tuh 2 hari itu masih kayak aku ragu-ragu ini berhasil apa enggak ya. Sempat kayak kasihan pengen ngasih lagi, tapi mau bilang jangan, kalau nanti kamu kasih lagi itu anak malah makin susah berhenti gitu. Jadi aku kayak yang nggak tega, udahlah ya udah aku harus tega gitu sama anak. Akhirnya setelah 2 hari itu aku nggak nyangka banget dia sama sekali bener-bener soleh banget, kayak bener-bener oh my god, dia tuh bener-bener baik banget. Dalam artian baik banget tuh nggak sama sekali nggak yang ngamuk tantrum kayak nangis teriak-teriak kejar guling sana guling sini, enggak. Dia tuh bener-bener kayak santai, berhasil. Dan udah setelah 2 hari di sapi itu, pengenalan di sapi, hari ketiganya sampai selanjutnya dia lolos di sapi. Dan aku kayak oh my god, terima kasih ya Allah, aku berhasil nyapi anak gitu, meskipun dengan sedikit kebohongan kayak cheating aku itu dipakein lipstick gitu ya. Nah yang mau aku kasih tahu di sini adalah apakah kita harus menggunakan metode WWL atau kita harus menggunakan metode yang kita bohongin anak itu untuk menyapi.
Pertama, itu gak wajib menurut aku, gak wajib, gak harus, tapi itu patut untuk dicoba. Karena apa? Kembangan dan pertumbuhan anak setahu aku itu beda-beda tingkatannya. Ada yang umur kurang dari 2 tahun itu udah bisa paham, ngerti apa yang dibicarakan orang tuanya, bisa menangkap apa yang ini orang tua ngomong kayak begini, dia tuh akan ngerti. Dan juga anak tuh belum ngerti tuh, belum paham apa yang diomongin orang tuanya, tapi dia lancar ngomongnya. Ada juga anak yang jalannya terlambat tapi ngomongnya udah pintar. Ada yang anak ngomongnya masih belibet tapi dia udah pintar jalan, tapi dia udah paham apa yang dikatakan orang tuanya cuma dengan kayak misalkan dia, kamu nggak boleh gini-gini ya, dia cuma gitu aja. Itu ada. Kenapa aku bilang gitu beda-beda? Loh, kan kamu baru punya anak satu, emang kamu udah pengalaman gitu kan? Aku memang punya anak baru satu, tapi aku pengalaman mengasuh anak itu udah banyak. Bukan banyak, udah lumayan banyak. Keponakan aku udah ada 1, 2, 3, 4, 5. Udah ada 5. Nah, keponakannya 8. Bukan 8 sih, keponakan itu ada 7. 6 apa 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nah, keponakan dari sepupu mama itu ada banyak. Dan keponakan dari sepupu mama itu aku ikutan ngasuh juga gitu. Bahkan dia sekarang udah SMA. Perkembangan anak tuh, jadi aku tahu perkembangan anak itu beda-beda. Misalkan keponakan anak aku yang satu, dia itu telat jalan tapi bicaranya itu dia wah kayak cerewet kayak gitu. Keponakan aku yang satu, dia telat ngomongnya tapi dia paham apa yang dibicarakan orang tuanya, dan dia itu lebih ngerti omongan bahasa asing atau bahasa Inggris gitu. Nah aku juga kayak begitu. Dia itu kalau aku bilang kamu nggak boleh gini ya, ada kata-kata tertentu yang dia sudah mengerti, ada kata-kata yang dia masih belum paham gitu. Jadi kalau misalkan anak ya udah pokoknya kita paksain aja sounding terus ke anak, harus begini, harus ngerti, kasihan ke anaknya juga kali gitu kan, nggak usah dipaksain. Kita kan mengajarkan anak itu tidak dengan paksaan gitu, tapi ya kita bertahap sedikit sampai dia ngerti gitu kan. Nah dari itu ada beberapa kata atau istilah yang memang dia sudah mengerti, sudah paham ketika aku ketika aku omongkan ke dia. Ada juga yang misalkan dia belum paham, tapi dari itu lebih gampang untuk atau lebih hafal untuk mengingat sesuatu. Kayak misalkan dia itu lihat apa gitu berbahasa Inggris, dia tuh udah bisa gitu, alhamdulillahnya. Lebih cepat mengerti hal-hal yang seperti itu. Misalkan dia berhitung dalam bahasa Inggris sudah bisa sampai angka 20, padahal aku tidak mengajarkannya gitu. Dia hanya melihat seperti itu gitu. Terus dia sudah bisa huruf abjad dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia gitu. Terus dia sudah hafal warna. Terus dia sudah bisa kayak mengakui bahwa itu miliknya tapi dengan bahasa Inggris gitu. Kayak misalkan aku ngambil nih punya dia, terus dia bilang this mine kayak gitu. Itu aku nggak ajarkan sama sekali. Jadi plus minus anak itu setiap anak itu beda-beda gitu. Kayak ponakan aku misalkan, dia dari kecil itu perempuan, dari kurang umur 2 tahun itu dia itu udah jalannya udah jago banget itu, udah lancar banget, udah cerewet, bisa ngomong. Ketika umur 2 tahun dia disounding sama ibunya nggak boleh nah lagi, dia langsung ngerti gitu. Dia lepas temper, nanti kalau pipis kalau bilang ya gitu. Dia udah ngerti. Dan ketika umur 2 tahun dia berhenti nyusu dari ibunya dan lepas pamper. Jadi menurut aku nggak usah maksain gitu. Aku tuh harus ikutan metode WWL pokoknya, nggak boleh ngebohongin anak begini. Iya nggak apa-apa, silahkan. Itu sih menurut aku balik lagi ke masing-masing kalian ya. Maksudnya gini loh, itu terserah persepsi atau pandangan kalian sebagai ibu gitu, sebagai seorang mami, sebagai seorang orang tua. Mau kalian sounding gimana pun ke anak itu terserah kalian, karena yang lebih tahu anak adalah kalian. Cuman saran dari aku adalah jangan terlalu memaksakan ke anak, karena kasihan juga kan kalau misalkan anaknya tidak bisa menangkap mau kita gimana sekeras apapun ya belum bisa gitu. Ya udah pokoknya sounding itu sampai dia ngerti. Terserah sih kalau itu, cuman kan aku itu punya batasan. Maksudnya gini, kalau dari pribadi aku punya batasan kayak Davi itu harus disapi sebelum umur 2 tahun. Jadi aku tuh punya batasan, misalkan sebelum 3 bulan aku sounding,
kalau misalkan sounding itu tidak berhasil, aku harus cari cara lain. Memang aku cheating dikasih warna lipstick ke nipple aku, tapi aku tidak membohongi dia dengan yang terlalu berlebihan kayak nah lagi ya, nanti kamu itu giginya rusak, nanti kamu itu ada yang takutin orang gila begini. Enggak sampai kayak gitu, aku bilang aja dia itu kan tahu rasa. Nah Davi itu udah tahu rasa manis, rasa asem, rasa pedas gitu, rasa enak. Nah yang dia tahu itu rasa asin, dia udah tahu. Yang nggak tahu dia itu adalah rasa pahit. Jadi yang dia tahu rasa pahit itu adalah rasa yang tidak enak. Udah pokoknya kalau dia ngerasa nggak enak dia bilangnya pahit, udah gitu aja. Nah aku cuma bohonginnya adalah nahnya dia tuh pahit gitu dengan warna itu. Jadi dia udah mindsetnya itu nahnya udah nggak enak, udah pahit, ya udah ya nggak, udah gitu aja. Nggak dengan berbohong yang terlalu berlebihan sampai ngebohong nanti kamu digigit ini, nanti kamu kalau nah terus nanti kamu giginya ompong begini, nggak sampai yang kayak gitu. Udah aku bilang aja jangan ya, nahnya udah pahit, udah gitu aja. Dia langsung ngerti, langsung udah gitu. Karena aku bilang ketika aku bilang jangan nah lagi ya, ketika aku bilang jangan nah lagi ya, ini nahnya buat baby nanti kamu, buat adik kamu, dia kan nggak tahu adik aku itu seperti apa, karena sepupu dia tuh sampai seumuran gitu, jadi dia nggak tahu baby itu seperti apa gitu pada saat ketika itu ya. Terus juga Davi itu tidak suka susu sampai sekarang. Dia itu tidak suka minum susu sampai sekarang, entah itu susu formula, entah itu susu kotak, entah itu susu cair, entah itu SIM, apapun susu, sampai sekarang dia itu nggak suka. Jadi aku bersyukur banget, tadinya takut banget kalau misalkan dia disapi itu ya. Nah terus karena Davi itu nggak suka minum susu, entah itu susu kotak, susu bubuk, susu cair, susu apa gitu, aku tuh sempet takut, aduh nanti disapi dia gimana ya, dia kan nggak suka susu gitu, nggak ada pengalihan untuk disapinya, nanti dia minum susu. Sempat khawatir itu. Ternyata meskipun dia nggak suka minum susu, metode yang aku gunakan itu berhasil, dan bahkan itu cuma berlangsung 2 hari pun dia nggak yang kayak ngamuk, nangis, kejar sampai aku nggak bisa tidur malam, enggak gitu. Dan itu kayak smooth banget gitu prosesnya, kayak bener-bener aku kasih tahu langsung jadi seret, dia langsung nggak mau nah gitu, dan itu kayak berhasil gitu. Ada juga temen aku yang pakai metode WWL, anaknya tuh kejar-kejar selama 2 hari, wah nangis, pengen neno gitu ya, pengen enah sampai ngamuk-ngamuk, teriak-teriak nangisnya, padahal dia tuh bisa minum susu gitu, suka minum susu. Jadi pendapat aku di sini adalah setiap anak itu kan berbeda-beda. Kita pakai metode WWL tapi anaknya ada yang ngamuk-ngamuk. Aku pakai metode yang aku gunakan gitu, cheating sedikit gitu, tapi anak aku berhasil gitu melewatinya. Bahkan anak aku itu nggak suka susu dan tidak ada pengalihan gitu untuk mengganti dia minum ASI gitu, dan itu prosesnya benar-benar smooth banget. Jadi menurut aku sih kalau misalkan kalian mau pakai metode WWL ya silahkan, aku sangat menganjurkan itu, tapi tidak wajib gitu. Cuman jangan terlalu dipaksakan kalau memang itu anak nggak ngerti gitu apa sih itu tuh. Kita sounding harus gitu, sounding setiap hari harus kita kasih pengertian, tapi jangan sampai dipaksain gitu. Apa sayang sebentar ya? Iya sebentar nanti. Pokoknya pendapat dari aku adalah kita itu sounding harus gitu kan ke anak, tapi jangan sampai ke anak itu dipaksain gitu kan, karena kasihan gitu. Si daya tangkap anak itu setiap anak itu beda-beda. Ada anak yang unggul dari daya tangkapnya, memang dia mengerti gitu, dia mengerti apa yang kita katakan, tapi dia itu belum 100% paham apa kata-kata yang kita keluarkan, apa kata-kata yang misalkan baru untuk dia gitu. Dia tuh belum mengerti itu tuh apa, ini tuh apa gitu. Kalau sounding kita harus, jadi kalau misalkan kalian mau sounding, paling ya kalian harus tunjukin, nanti misalkan nanti kamu punya baby, tunjukin seperti dia, baby itu seperti apa, dia itu siapa gitu kan. Cuman menurut aku sih itu pokoknya balik lagi ke diri kalian semua. Menurut aku sih jangan terlalu dipaksakan gitu ya, karena kalau sesuatu yang terlalu dipaksakan itu ya kasihan ke anaknya juga gitu pada akhirnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang tuh dia tuh nggak pernah minta lagi gitu. Memang dia suka mami nah pahit gitu, jadi dia tuh cuma pengen lihat nah pahit dia tuh seperti apa gitu. Dia cuma pegang-pegang ketawa udah aja gitu aja, nggak sampai yang pengen terus-terusan nah gitu ya, yang ya nggak sampai yang minta-minta lagi gitu. Dan alhamdulillah meskipun dia
nggak suka minum susu, seperti yang kalian lihat tadi anak aku segede apa gitu, dia tuh tetap tumbuh sehat gitu karena asupan makanannya tetap aku jaga gitu, tetap aku kontrol gitu. Kalau dia nggak mau makan ya apa nih yang dia suka, apa nih yang dia nggak suka, PR-nya seperti itu gitu aja. Cuman memang ada beberapa hal setelah menyapih itu, ada beberapa kondisi di mana dia itu sakit, masuk rumah sakit karena dia nggak mau minum susu. Tapi selebihnya itu sih nggak apa-apa kata dokter, mungkin karena dia si ususnya itu kaget aja gitu, sempat shock, sempat takut kenapa dia sampai bisa sakit, sampai masuk rumah sakit dirawat, karena sebelumnya biasanya dia kalau panas itu hari ini panas besoknya langsung sembuh setelah dikasih obat. Nah ini lama 3 hari nggak sembuh, ternyata dia itu ada infeksi saluran pencernaan. Kata dokternya mungkin adaptasi si ususnya kayak shock kayak gitu. Ada kandungan di dalam ASI yang tidak bisa digantikan oleh makanan apapun kecuali susu lagi gitu. Memang dokternya menyarankan agar Dapi itu terus-terusan dicoba dikasih untuk minum susu. Sampai sekarang pun aku masih mencoba, cuman dia tuh masih nggak suka gitu, masih belum berhasil. Tapi es krim sama keju dia suka gitu, Yakult masih dia suka, tapi untuk susunya sendiri dia itu masih kayak yang kayak enak gitu, kayak sebel gitu minumnya. Tapi itu berlaku untuk susu semua rasa gitu, mau coklat, strawberry, yang plain, yang vanilla, yang apa, dia tuh nggak suka. Jadi aku masih mengusahakan untuk si baby ini mau minum susu gitu, cuman aku tidak terlalu memaksakan gitu, cuman sedikit-sedikit aku perkenalkan, liatin kakak-kakaknya juga minum susu seperti itu. Jadi aku pun ngasih tuh pengertian ke anak itu ya seperti itu gitu, sedikit-sedikit, nggak terlalu yang dipaksakan, diporsir kamu harus minum susu, paksa didoktrin begitu, enggak gitu kan, karena setiap anak itu punya batasan, nanti kalau dia dipaksa terus kata dokter juga kan nggak baik gitu. Jadi ya sampai sekarang pun dia masih dalam proses pengenalan minum susu gitu. Nah segitu aja cerita atau pengalaman aku menyapih anak. Kali lagi untuk mami-mami, bunda-bunda, ibu-ibu luar sana, aku tidak mewajibkan bahwa kalian menyapih anak itu harus dengan metode WWL. Tapi aku menyarankan silahkan mencoba untuk metode WWL itu, winning with love, artinya memberikan pengertian kepada anak bahwa dia tidak boleh minum ASI lagi dengan cara tidak berbohong. Tapi jika tidak berhasil jangan dipaksakan, karena seperti aku tadi bilang, perkembangan dan pertumbuhan anak, setiap anak itu beda-beda gitu. Ada yang cepat tanggap mengerti, ada yang lebih lambat mengertinya, ada yang mengerti hanya beberapa kata dari ibunya yang keluar dan dia belum mengerti kata-kata itu apa. Ada yang dia tuh sudah bisa seperti keponakan aku gitu, tanpa harus kejar, nangis-nangis, guling-guling di tanah, ngamuk, pengen enah gitu. Itu keponakan aku sama sekali enggak. Ketika pas 2 tahun dia bilang sama ibunya, gak boleh enah lagi ya, jadi kan udah besar, kalau pipis bilang ya, nggak, jangan pakai pamper nanti malu. Iya, dia langsung ngerti kayak begitu. Ada juga yang nggak ngerti malah guling-guling di tanah. Ada yang kayak anak aku misalkan, dia sudah mengerti beberapa kata tapi ada kata-kata yang dia belum paham. Akhirnya aku cheating sedikit, tapi itu prosesnya smooth banget gitu. Dia berhasil melewati masa-masa dia itu berhenti berhenti nyusu gitu. Nah, jadi buat ibu-ibu juga jangan terlalu memaksakan anak, tapi sounding tuh harus gitu, sounding ke anak tuh harus. Tapi kalau misalnya memang tidak ya mungkin bisa dicoba metode aku yang tadi, dengan cheating sedikit tanpa melebih-lebihkan berbohong kepada anak gitu ya. Menurut aku sih cara yang lebih efektif yang mana, itu yang mungkin berhasil kepada anak, karena setiap anak beda-beda. Dan jangan sampai melewati batas usia 2 tahun, karena semakin dia besar, semakin dia ketagihan, semakin susah anak untuk berhenti menyusu. Seperti tetangga aku ada juga yang sudah umur 3 tahun dia masih nyusu, dan itu kayak lebih susah banget untuk dia berhenti nyusu ke ibunya gitu, dan lebih ekstra kita untuk untuk ngasih pengertian ke dianya kalau misalkan dia udah nggak boleh nyusu. Jadi segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat, semoga berguna, semoga bisa membantu, dan kalian juga semoga bisa menjadi aku bingung bilangnya, bukan menjadi inspirasi sih, tapi mudah-mudahan mungkin cara aku ini atau pengalaman aku ini ada yang sama kalian ketika pengen menggunakan metode WWL tapi susah, mungkin bisa dicoba gitu dengan cheating sedikit yang tadi. By the way, ini mohon maaf backgroundnya, yang ini dapur karena mungkin
aku juga bosen ya di kamar terus dengan background wallpaper yang kayak gitu. Ini mohon maaf banget kalau berantakan sebelumnya. Di sini ini aku suka masak dan mungkin ada beberapa video resep-resep homemade, makanan homemade yang selalu aku buat di sini. Mungkin nanti aku akan taruh videonya, aku nggak tahu uploadnya setelah video ini atau sebelum video ini. Pokoknya mungkin akan ada beberapa video-video tentang resep-resep yang biasa aku bikin untuk makanan di rumah. Bener-beneran homemade, bener-bener ala-ala aku. Ada juga beberapa resep yang aku terinspirasi dari beberapa youtuber. Jadi mungkin makanannya bukan makanan yang terlalu wah, yang ala-ala chef profesional kayak gitu. Ini bener-bener makanan masakan yang ala-ala rumahan versi aku, tapi masih enak dan layak untuk dimakan. Dan biasanya itu makanan yang untuk aku makan di sini bersama keluarga gitu. Jadi stay tune untuk resep-resep makanannya. Bukan resep makanan pro seperti yang pro yang cantik disajikan untuk dilihat, tapi memang itu makanan yang sehari-hari yang biasa aku masak gitu. Ya segitu aja videonya. Semoga videonya bermanfaat, semoga videonya membantu, semoga videonya bisa sedikit memberikan solusi dari masalah yang sama seperti aku untuk mami-mami, ibu-ibu di luar sana. Jangan lupa juga klik tombol like, subscribe, dan komen di bawah. Oh ya, kalau misalkan aku ada salah atau kalau misalkan aku ada kekurangan, kalian boleh tambahin di kolom komentar. Mohon maaf kalau misalkan aku ada salah-salah kata atau yang tidak sesuai dengan pendapat kalian, karena ini kan menurut pengalaman aku. Jadi kalau misalkan ada tambahan, kalian boleh tambahin kolom komentar. Gitu aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.